Selamat malam. Jumpa lagi dengan Mas Jati di sini. Oke. Sekarang hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, jamnya jam 9 malam, jam 9.55, jam 9 lewat 55. Belibet ya Mas Jati ya. Mas Jati ini habis ngebit ya, habis closingan ngebit. Nah, ini Mas Jati mau review nih seminggu. Yang sobat Mas Jati ketahui kan, ini lagi ada PPKM darurat ya untuk di Jakarta dan sekitarnya. Nah, PPKM darurat itu bikin panik gak sih? Kalau buat Mas Jati ya enggak lah, biasa saja sih. Ada efeknya, pasti ada efeknya. Cuman ya terus kita mau apa gitu loh sobat. Kita mau komplain ke siapa, kita mau ngeluh ke siapa, dan kita harus ngapain? Masa kita harus pasrah gitu sobat? Ya enggak lah, ya kita tetap harus berjalan ya, tetap harus berjalan ya. Buat yang karena kita sebagai driver online ya, kita tetap harus ngebit ya istilahnya. Oke. Mas Yati barusan rekap nih penghasilan selama ngebit di masa PPKM darurat ya, mulai dari Senin kemarin ya. Oke, langsung aja ya Mas Yati kasih tunjukkan saja ya pendapatannya. Aduh, sebentar sobat, ini saya pending dulu ya, bentar ada telepon masuk. A few moments later. Oke sobat, maaf ya terpotong ya karena ada telepon masuk dari anak-anak. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai Mas Jati mau tunjukkan nih buktinya ya, nanti kiranya Mas Jati omong doang lagi. Oke, kita ngomongkan, kasih informasikan harus jelas dan ada valid ya, tidak hoax. Oke, kita mulai dari hari Senin ya. Kita kan review seminggu. Senin tanggal 5 Juli, tanggal berapa tuh? Senin tanggal 5 Juli ya. Senin tanggal 5 Juli 775.000 ya. 21 trip. Oke, selanjutnya next Selasa 586 17 trip. Rabu 744.000 15 trip. Kamis 403.000 16 trip. Jumat 412.000 15 trip. Hari ini 433 9 trip. Oke, kita review ya teman-teman ya, sobat-sobat ya, kita review. Menurut Mas Jati PPKM darurat itu sih satu berefeknya ya, efeknya jalanan jadi lebih lancar sobat, benar-benar jalanan lebih lancar. Dan untuk orderan sih masih lancar ya, alhamdulillah. Mas Jati sangat bersyukur orderan masih lancar. Patokannya, kalau Mas Jati patokannya total trip ya sobat ya. Kalau Mas Jati itu tidak melihat hasil nominal Mas, karena Mas Jati
membiasakan itu patokannya trip. Jadi kalau menurut Jati lebih bagus patokannya pakai trip, karena begini loh alasannya sobat. Kalau sobat dapat 10 trip, contoh nih Mas, kalau Mas Jati kan targetnya itu 15 trip ya, rata-rata 15 trip. Kalau Mas Jati dapat 15 trip, berapapun nilainya, istilahnya Mas Jati sudah anggap itu sebagai target Mas Jati tercapai. 15 trip dalam tempo 12 jam ya, 12 jam kerja. Mas Jati jam kerjanya 12. Itu sudah cukup. Hasilnya apa? Hasil nominalnya, contoh nih, hasil nominalnya ternyata banyak ya, alhamdulillah. Tapi kalau 15 trip nominalnya masih masih sedikit, ya alhamdulillah juga. Yang penting patokannya trip aja, sobat. Jadi biar melatih habitnya Mas Jati itu bagus gitu loh. Menurut Mas Jati bagus. Gitu. Kalau patokannya nominal, berpatokan pada nominal apa sih? Contoh nih, baru dapat offlinean, contoh nih, dapat offlinean, sudah tercapai targetnya, tapi tripnya baru dapat 2, dia pulang, padahal dia baru jam kerjanya baru sampai 5 jam 7 jam udah pulang. Nah sisanya kan jadinya kan jadi terbuang gitu, maksudnya ya bukan terbuang sih, jadi akan membuat terlena, lebih santai, dan itu yang Mas Jati khawatirkan itu seperti itu. Seperti itu ya sobat ya. Jadi alasan kenapa Mas Jati patokannya trip itu seperti itu, untuk melatih habit aja sih. Oke, kita bahas satu persatu ya di hari Senin ya. Hari Senin nih sobat, Mas Jati sangat-sangat terkejut nih. Di hari Senin pendapatan murninya 775 tanpa bonus dan tanpa tip. Ini Mas Jati benar-benar terkejut ini. Wah, maksudnya kok hari itu sangat banyak ya dan rezekinya ya, alhamdulillah. Itu tadi. Terus yang selanjutnya di hari Selasa. Di hari Selasa pendapatan murninya adalah di 555, tertolong oleh tipnya 30 ribuan, lumayan lah ya. Dan selanjutnya di hari Rabu 744, pendapatan murninya dari trip itu adalah 624, tertolong oleh bonusnya 100.000 sobat. Jadi bonus 100.000 itu bonus yang untuk mitra baru itu loh sobat, yang tempo lalu Mas Jati jelaskan, sebagai mitra baru Gokar memberikan insentif 100.000 jika memenuhi syarat-syarat itu tadi. Inilah sobat, hasil yang kadang bonus tidak terduga, alhamdulillah dapat. Hari Rabu nih, hari Rabu Mas Jati cuma dapat 403.000, bukan cuma ya, alhamdulillah bersyukur, Mas Jati dapatnya 402.000. Ini Mas Jati waktu Kamis ini sobat, Mas Jati nggak bisa maksimal karena Mas Jati badannya agak kurang sehat ya. Jadi jam kerjanya itu berangkat sih 12 jam ya totalnya ya. Cuman di perjalanan Mas Jati sering istirahat karena Mas Jati badannya agak kurang fit. Tapi alhamdulillah ya masih dapat 400. Lalu yang ke-9 tanggal 9 Juli sobat, dapatnya 412.
ini sama Mas Jati nggak bisa maksimalnya. Kenapa? Mas Jati berangkatnya terlalu sore, terlalu siang habis Jumatan. Jadi ya karena efeknya di hari sebelumnya kan Mas Jati agak kurang enak badan, jadi Mas Jati berangkatnya agak sore ini. Dan itu tadi ada pepatah, kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam, diambil itu. Mungkin Mas Jati seperti itu. Tapi alhamdulillah ya sobat, masih alhamdulillah bersyukur. Dan hari ini 433 ya. Ini Mas Jati ada pengalaman ya. Hari Sabtu ini tadi siang Mas Jati itu berangkatnya jam setengah 12 siang. Jam 12, setengah 12 siang itu agak aneh ya, dalam artian Mas Jati setengah 12 siang udah on beat, tapi nggak ada yang nyangkut loh sobat. Mas Jati agak takut. agak gimana, pesimis. Baru dapatnya itu jam setengah satu lebih dikit, jam setengah satuan lah, baru Mas Jati dapat. Mas Jati bersyukur, alhamdulillah. Sebelumnya Mas Jati otak-atik gitu, HP itu akhirnya Mas Jati bolak-balik reset, takutnya settingan atau memorinya penuh, atau sinyalnya ini yang bermasalah, atau paketan kuotanya habis. Waduh, Mas Jati sebenarnya panik itu, karena tumben-tumbenan gitu loh, sampai lama nggak nyangkut-nyangkut itu loh. Itu jadi Mas Jati alhamdulillah masih 12 jam dikurangi. Tadi Mas Jati closing ini jam 9, berarti jam 11, jam 10, 12, 11. Mungkin jam kerjanya sekitar 9 jam lah, 9 jam ini. Karena Mas Jati juga luangkan waktu buat bikin video ini ya, jadi sekitar 9 jam lah ini jam kerjanya, tidak full 12 jam ya. Oke. Oke. Mas Jati ulang ya, jadi ya, soalnya keputus. Jadi pendapatan harian kotor rata-ratanya seminggu PPKM darurat berlaku sudah Rp558.000 per hari. Kalau tripnya 15 trip per hari. Oke, jadi kesimpulannya ngebit dalam kondisi PPKM darurat itu insya Allah masih lancar, dan memang harus tetap berjalan ya sobat ya. Kecuali kalau sobat ada pekerjaan lain yang mungkin lebih menghasilkan atau lebih menjanjikan, itu monggo ya, monggo sobat, monggo lakukan. Mas Jati tidak melarang atau tidak mengiyakan, itu pilihan kembali ke sobat ya. Oke. Ada pengalaman juga kemarin waktu PPKM Mas Jati ngebit itu harus melewati jalur yang disekat, jalur Sudirman Tamrin. Buat sobat yang bergabung di Gokar, jangan khawatir sobat. Jadi pihak Gokar itu kan sudah memberikan selebaran ya ke masing-masing mitra, bahwa jika mitra sedang membawa penumpang atau akunnya aktif dan terpaksa harus melewati penyekatan PPKM, mitra tunjukkan saja atau bilang saja ke petugasnya bahwa mitra sedang membawa penumpang, itu pasti nanti dibolehin. Mas Jati kemarin 2 kali kalau nggak salah. Ini Mas Jati kasih lihat screenshot waktu itu ya, maksudnya lah ini Mas Jati
Mas Jati ini lagi lagi mau pick up di Hotel Borobudur, Hotel Borobudur Jakarta ya. Seperti yang sobat ketahui, kalau Hotel Borobudur itu kan di tengah-tengah ya. Jadi ya maksudnya di tengah-tengah PPKM gitu loh. Jadi nggak apa-apa sih, bisa aja. Jadi jangan menjadikan sobat terus ketakutan yang berlebih, janganlah. Soalnya kita sebagai driver online itu kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri sih. Dalam artian kalau driver nggak ngebit juga driver nggak dapat pemasukan. Ya gokar mah dia tidak peduli, maksudnya tidak ngasih subsidi gitu loh. Mungkin kalau di pekerjaan kantoran itu kalau ada PPKM di libur ya pegawainya atau karyawannya senang-senang aja karena merasa ya sudah itu ya, urusannya perusahaan buat tetap gaji saya kan gitu. Tapi kalau di sini ya kita tetap harus survive loh sobat, kita harus istilahnya tangguh lah, jadi tidak usah cengeng lah, maksudnya sedikit-sedikit panik, sedikit-sedikit bingung ya, gitu. Jadi jangan jadi yang orang bingungan gitu loh. Ya sudah, jalanin aja dulu, ngebit aja dulu. Masalah nanti ada di larang atau apa ya nanti kita selesaikan saja di lapangan, kita cari. Kita kan bisa tanya, bisa apalah. Yang penting jalanin aja dulu, sobat. Itu sih. Oh iya, untuk satu lagi, Mas Jati ini anu ya, ngebitnya itu cuma satu ya, pakai Gokar aja ya. Mas Jati nggak pakai yang lain ya, aplikasi yang lain ya. Jadi buat yang sobat-sobat yang nanya ke Mas Jati tegaskan kali-kali Mas Jati itu ikutnya di Gokar, pakai unitnya dari GoFleet. GoFleet itu apa? Ada di video sebelumnya, gitu ya. Gitu aja sih. Ya udah, sekarang sudah jam 10.16 menit, sudah malam gitu. Oke sobat, ya sudah, itulah review Mas Jati tentang ngebit saat PPKM darurat berlaku. Tetap semangat, jangan kendor gara-gara corona ya. Kita berharap COVID ini, pandemik ini segera berlalu agar pekerjaan kita kembali menjadi lancar, menjadi normal ya. Oke, selamat berakhir pekan sobat semua. Sampai jumpa di video Mas Jati selanjutnya. Salam satu aspal.